Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya musarrif qulub, sarif qulubana ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh talibah fastabiqul khairat, ummahat dan ukhti fillah. Kaifa halukum? Semoga habibati semua dalam keadaan sehat dan dalam penjagaan Allah. Amin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Maha baiknya Allah yang telah memudahkan kita semua hari ini untuk berkumpul dan bermajelis ilmu. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk datang di taman-taman surga ini. Allah istiqomahkan sampai akhir. Allah beri kemudahan untuk kita semua untuk mengamalkan ilmu dan yang telah sampai pada malam hari ini. Jazakallahu khair Ustadz sudah memberikan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami. Pekan ini kajian tematik kita bersama Al-Ustadz Rojali berjudul Apa Problematika Rumah Tanggamu? Baiklah, sebelum kajian dimulai, Ana mengingatkan diri Ana pribadi dan Antuna semua untuk terus meneruskan niat karena Allah dalam upaya mengangkat kebodohan diri, keluarga, dan orang lain. Insya Allah di akhir materi akan ada sesi pertanyaan. Antuna bisa kirimkan pertanyaan ke Ana atau ke admin yang lain, Baksa, atau menuliskan di room chat, atau bisa juga dengan raise hand. Kepada Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri, Hafizullah, kami persilakan. Tafadol maskuro ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat yang semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali bisa bersama di dalam satu majelis yang indah. Di dalamnya kita berharap berbagai macam kebaikan bisa kita peroleh, pahala, faedah ilmu dan keberkahan. Semoga Allah melimpahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ummahat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas ya secuil tentang persoalan-persoalan ya, problematika rumah tangga. Kita memberikan tema ya, apa problematika rumah tanggamu. Ya. Tentunya pembahasan ini kita hanya sampai kepada katakanlah sekedar mukaddimah ya, karena kalau membicarakan tentang problematika rumah tangga ya, tentunya persoalannya banyak sekali ya, jenisnya beragam sehingga kita tidak mungkin bisa membahasnya dalam satu pertemuan ya. Tetapi yang jelas ya, setiap pasangan ya setelah mereka menikah ya, dan menjalani bahtera rumah tangga tentu semuanya mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia ya. Namun tentunya bisanya terbentuknya rumah tangga yang diharapkan ya harmonis bahagia ya,
haruslah melalui proses yang cukup panjang ya, dan masing-masing pasangan harus menikmati pembelajaran ya, dari waktu-waktu di kehidupan mereka. Kita tahu bahwa menurut syariat Islam ya, sebuah rumah tangga yang ideal ya, rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang di dalamnya ada sakinah ya, ketentraman jiwa, dan ada mawaddah warahmah, yakni ada rasa cinta dan kasih sayang. Ini kita semuanya sudah tahu ya, karena kita sudah rata-rata hafal ya yang Allah firmankan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Dia menjadikan dari jenis kalian sendiri, yakni manusia, pasangan-pasangan yang dengan pasangan itu Dia menjadikan ketenangan ya, supaya kita hidup tenang dengan pasangan masing-masing. Kemudian Allah menjadikan di antara orang-orang yang berpasangan itu ada rasa mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih sayang. Dan ini yang Allah ciptakan buat kita ini adalah sesuatu yang bisa menjadi tanda-tanda ya, bukti kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah buat orang-orang yang berpikir. Ummahat yang dirahmati ya. Namun keinginan untuk menciptakan atau mewujudkan rumah tangga yang bahagia ya, tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Kehidupan rumah tangga akan selalu dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan problematika ya. Akan ada selalu masalah-masalah yang mengiringi perjalanan rumah tangga setiap orang. Banyak kita temukan di dalam sebuah rumah tangga ya, problematika yang cukup beragam ya, yang isinya bukan hanya perkara-perkara yang besar ya, seperti problema rumah tangga orang yang retak karena perkara-perkara ketidaksetiaan misalnya, atau urusan pertikaian pengasuhan anak ya, atau kejadian-kejadian di mana salah seorang pasangan melakukan tindak kejahatan ya. Tetapi kadang-kadang urusan-urusan rumah tangga yang menjadi problem-problem setiap orang itu bisa muncul dari hal-hal yang kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele. Mungkin karena masalah karakter yang tidak diawasi ya. Mungkin faktor merasa kurang dari sisi keuangan ya, atau mungkin komunikasi yang tidak baik ya di antara pasangan, atau mungkin hanya perkara-perkara yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya, misalnya seseorang banyak menghabiskan waktu di dunia medsos ya, di mana menghilangkan hak atau merampas hak dari salah seorang pasangan. Jadi ummahat yang dirahmati ya, rumah tangga bahagia itu bukanlah rumah tangga yang dia tidak pernah ada problema ya, steril dari masalah ya, bukan itu ya. Karena pertengkaran ya, perselisihan dalam rumah tangga itu hampir terjadi pada setiap rumah tangga ya. Nyaris tidak kita pernah temukan ada rumah tangga yang steril dari urusan perselisihan ya. Bahkan sekalipun rumah tangga itu adalah rumah tangga yang dinakodai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena telah sampai kepada kita riwayat-riwayat yang sahih ya, di mana di dalam rumah tangga Rasulullah juga
ada terjadi beberapa kejadian ya yang menggambarkan bahwa inilah sebuah rumah tangga ya, tidak pernah luput dari ujian-ujian ya, pertengkaran ya, perselisihan ya, yang harus dihadapi ya dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Kita tahu Rasulullah pernah ditempa ujian dalam rumah tangganya ya, saat para istri datang kepada beliau ya, kemudian mengajukan tambahan belanja ya, sampai Rasulullah SAW ya, cukup berduka ya, beliau meninggalkan istri-istrinya itu dalam waktu yang cukup lama sampai Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab 28-29 ya, di mana Allah berfirman, katakanlah Nabi ya, kepada istri-istri kalian, apabila kalian para istri Nabi mengharapkan dunia dan perhiasannya, maka marilah biar aku berikan mut'ah ya, aku berikan semacam pesangon gitu. Lalu aku ceraikan kalian dengan baik-baik. Tetapi kalau kalian lebih menginginkan Allah, Rasul dan kehidupan akhirat, maka ya itu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah ini setelah wahyu turun di kehadapan Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah langsung menyambut mengatakan, ya Rasulullah, apakah hal seperti ini aku harus minta izin kepada kedua orang tuaku? Saksikanlah bahwa aku memilih Allah, Rasul, dan kehidupan akhirat. Begitu juga istri-istri beliau yang lain. Ya, ini satu perkara yang sebenarnya tidak ringan ya kalau ini datang kepada rumah tangga selain Rasulullah ya bisa jadi diantaranya terjadi sebuah keretakan rumah tangga. Kemudian kita juga mendengar ya riwayat sahih di mana di antara istri Rasulullah itu terjadi rasa cemburu di antara mereka. Ya, di mana dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, satu hari Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha dan bersama beliau juga ada beberapa orang sahabat. Kemudian datanglah seorang pelayan membawa tempayan yang berisi semacam makanan roti. Kemudian Aisyah tahu bahwa ini adalah kiriman dari istri Nabi yang lain. Padahal saat itu Rasulullah adalah sedang bersama Aisyah ya, menjadi jatah Aisyah. Maka Aisyah pun cemburu. Dia apa istilahnya? Dia pukul piring itu sehingga jatuh ya, dan pecah. Maka Rasulullah memungut roti ya, dan piring yang pecah itu seraya mengatakan, teruslah makan roti ini. Gitu. Sesungguhnya ibu kalian ini sedang cemburu, ya Rasulullah. Jadi ini gambaran kepada kita, ya Rasulullah bersama keluarganya juga ada ya hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan ya atau kemarahan dan seterusnya. Begitu juga dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim juga, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke rumah Fatimah dan dia tidak mendapati Ali di dalam rumah itu. Kemudian beliau bertanya, di mana anak pamanmu? Menanyakan keberadaan Ali radhiyallahu anhu. Maka Fatimah mengatakan tadi dia marah, ya arti kami bertengkar. Kemudian dia marah dan keluar rumah. Dan siang ini dia tidak tidur bersamaku, kata Fatimah. Maka Rasulullah pun mencari tahu keberadaan Ali radhiyallahu an ya dari para sahabat, di mana Ali? Yang akhirnya para sahabat melaporkan bahwa Ali sedang berada di masjid, ya, tidur siang di sana. Dan Rasulullah SAW mendatangi Ali, melihat Ali tertidur lelap, di mana bajunya ya terkena debu. Ya, kita tahu masjid
Dulu di zaman Rasulullah bukan seperti masjid kita sekarang ya, yang pakai keramik, kilat ya dipel ya. Zaman Rasulullah masjid-masjid banyak masih beralaskan tanah. Maka Rasulullah pun membangunkan Ali ya, saya mengatakan ya, bangunkan dengan lembut, ya Aba Turab, ya Aba Turab. Bangun wahai apa namanya? Bapaknya debu katanya. Ya ini apa namanya? Bentuk kelembutan Rasulullah ya, candaan Rasulullah kepada menantunya Ali. Nah, jadi sebenarnya masalah-masalah dalam rumah tangga itu tidak harus terjadi di sebuah rumah tangga yang dibina dengan bingkai Islam dengan ini, tapi maksudnya bukan hanya terjadi di rumah tangga orang-orang yang eh, apa namanya cenderung buruk ya. Bahkan di rumah tangga orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang terkemuka pun selalu ada riak-riak masalah ya, problematika yang menghampiri rumah tangga mereka. Jadi dari hal ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ya sebenarnya terjadinya perkara-perkara kericuhan di dalam rumah tangga itu adalah perkara yang kita katakan tidak juga terlalu mengerikan ya, terlalu mengancam karena itu hal yang biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi perkara atau permasalahan dalam rumah tangga itu. Hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk meminimalisir perseteruan atau pertikaian dalam rumah tangga itu ya, diantaranya adalah setiap pasangan ya hendaknya dia menghindarkan diri dari segala perkara yang bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Jadi setiap pasangan harusnya bisa mengendus apa-apa yang bisa menjadi pemicu keributan di dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah menikah lama ya. Hendaklah dia bisa mengetahui di bagian-bagian mana yang bisa rawan menimbulkan pertikaian. Seorang suami mengerti di mana hal yang bisa menimbulkan kemarahan istri dan seorang istri juga mengerti di mana hal-hal yang bisa menimbulkan kemarahan suami atau hal-hal yang sensitif jika dia diungkit ya. Inilah diantara cara ya untuk menghindarkan pertikaian atau keretakan dalam rumah tangga. Yang kedua, caranya tentunya adalah mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang terjadi di rumah tangga orang lain. Ya, karena sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil pelajaran di setiap kejadian-kejadian yang ada. Maka seorang yang cerdas, dia bisa memahami kenapa banyak rumah tangga kandas, banyak rumah tangga retak. Ya. Penyebab-penyebab itulah yang dipelajari oleh setiap kita ya untuk mengambil pelajaran dan tidak terjadi di dalam rumah tangga kita. Kemudian selanjutnya ya cara yang bisa ditempuh adalah ya untuk meminimalisir sikap egosentris ya. Di mana orang yang memiliki sifat egosentris itu dia selalu merasa dirinya benar ya, tidak pernah salah, kemudian selalu menyerang ya dan anti terhadap nasihat. Jika ini terjadi pada setiap orang, dia selalu meyakini hanya dia yang benar, tidak pernah salah, kemudian menyerang dan tidak pernah menerima masukan atau nasihat, maka dipastikan ini adalah pemicu pertikaian di dalam rumah tangga. Bayangkan kalau dua orang dalam satu rumah tangga, dua-dua memiliki karakter seperti ini. Ya, maka jadi apa rumah tangga seperti itu? Dua-dua ego, dua-dua menyerang, dua-dua tidak suka dengan nasihat. Ya. Maka dipastikan rumah tangga itu adalah rumah tangga yang akan berakhir dengan keretakan. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap pasangan hendaklah memiliki sikap lapang dada ya
Dia harus memiliki sikap lapang dada ya, dan menerima kekurangan serta kelemahan pasangannya. Bisa menumbuhkan sikap pemaaf ya, bahwa tidak mungkin kita akan mendapatkan pasangan yang sempurna ya. Tidak mungkin kita akan menemukan pasangan yang sempurna. Ya. Di dalam sebuah rumah tangga pasti selalu ada ketimpangan itu ya. Seorang istri nggak mungkin sempurna. Ya. Banyak ditemukan istri yang mahir di satu bidang tetapi dia lemah di bidang lain. Sangat menonjol di bidang ini tetapi dia sangat lemah di bidang itu. Begitu juga seorang suami. Ya. Sulit ditemukan suami-suami yang sempurna. Apalagi sebagai seorang istri dia harus memiliki kesabaran, ketabahan yang ganda dibandingkan suaminya. Karena seorang istri memang diharapkan dia memiliki ketabahan, kesabaran, kemaafan, dan banyak mengalah serta mendengar kepada suaminya. Di mana Rasulullah SAW menuntunkan kepada para wanita untuk memiliki sikap ini supaya dia menjadi penduduk surga. Kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum nisaikum fil jannah." Ya. Apakah kalian mau aku kabarkan tentang wanita yang menjadi penghuni surga? Kata Nabi SAW. Qulna bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, qala waludun. Ya. Ghadibat au asya ilaiha au ghadaba zaujaha. Ya. Qalat hadhihi yadi fi yadik. La aktahilu bi ghamadin hatta tardo. Jadi seorang istri ya, yang dikatakan Rasulullah sebagai wanita penduduk surga itu adalah di mana wanita ini adalah wanita yang memiliki karakter wadud ya. Wadud itu penyayang ya, sangat sangat cinta ya, lembut ya. Kemudian walud, dia adalah wanita yang ya, walud itu asal katanya itu peranak ya, artinya banyak memiliki anak. Ya, banyak memiliki anak artinya subur ya. Ghadibat au asyi. Kalau dia marah atau dia kecewa ya, atau bahkan mungkin dia yang kena marah sama suaminya, maka yang dilakukannya adalah dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Seraya mengatakan, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho kepadaku. Oh, ini sulit ya dicari wanita seperti ini. Kalau wanita sekarang suaminya melotot ya, dia sudah marah-marah ya. Apalagi suaminya marah, dia lebih marah. Tapi seorang istri, seorang wanita yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai wanita penduduk surga itu ya punya watak seperti ini. Kita katakan bukan berarti Islam mengajarkan atau mendidik jadi wanita yang yang benar-benar siap dizolimi dan seterusnya, bukan seperti itu ya. Tetapi kita katakan bahwa sebagian besar pertikaian di dalam rumah tangga itu juga tidak lepas dari perkara yang berkaitan dengan karakter seorang istri. Di mana banyak istri yang mengeluhkan kekasaran suaminya ya, kemarahan suaminya, tanpa dia menimbang bahwa dialah yang menjadi pemicu kemarahan dan kekasaran suaminya itu. Karena watak seorang lelaki pada umumnya adalah dia ingin didengar, dihargai, itu dulu. Ya. Maka ketika dia marah, seorang istri hendaklah mendengar ya. Dia dengarkan dulu, walaupun mungkin di antara kemarahan suami itu ada yang tidak tepat. Tapi istri harus mendengar dulu. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah menceritakan bahwa karakter wanita penduduk surga itu justru dia meletakkan tangannya di tangan suaminya
Dan seraya mengatakan, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho. Karena itu yang lebih penting. Kalau cuman kena marah, suami itu nggak masalah, yang penting masuk surga. Ya, buat apa juga suaminya takut di dunia kalau dia masuk neraka. Ya, mending dia kena marah tiap hari tapi dia jadi penduduk surga. Nggak ada apa-apanya ini ujian-ujian dunia ini terlalu kecil ya. Kemudian yang terakhir ya Umahat, tapi terakhir menjadi sesuatu yang utama, yakni eh, sebuah rumah tangga dia bisa meminimalisir kericuhan, ya, keretakan, ya, pertikaian dalam rumah tangga itu ya tentunya dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat, ya, terutama ilmu syariat. Ya, banyak membaca, banyak mendengarkan kajian, banyak menambah hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan, ya, kemudian meningkatkan kesabaran di dalam urusan-urusan rumah tangga. Karena eh, apa namanya, bisa saja di dalam rumah tangga itu memang terjadi fitnah atau dosa-dosa ya. Seorang suami bisa saja dia bertindak berlebihan sehingga eh, dia menzalimi istrinya dan terjadilah dosa, atau seorang istri yang begitu berani kepada suaminya sehingga dia pun berdosa. Tetapi dengan meningkatkan kesabaran dan ketabahan di dalam sebuah rumah tangga, dengan meyakini bahwa seandainya kita termasuk pasangan yang terzalimi oleh pasangan kita pun, itu semua ada balasannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah eh, menjanjikan semua perkara yang menyakiti kita, ya, kegundahan, kesedihan, kezaliman yang diarahkan kepada kita, tertusuk duri, itu semuanya ada balasan baiknya yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini dilakukan oleh setiap pasangan dalam rangka meraih keridhaan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah eh, bahasan kita pada malam hari ini, ya, yang terkait dengan problematika rumah tangga kita masing-masing. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, Masya Allah, Jazakallahu khair Ustadz. Banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari penjabaran materi pada malam hari ini. Baiklah, Khawati Pila yang ingin bertanya, Ana persilakan untuk bertanya langsung atau raise hand. Baik Ustadz, Ana akan izin membacakan pertanyaan yang telah ada terlebih dahulu dari Ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ana tinggal bersebelahan dengan mertua, di mana suami Ana bisa dikatakan anak yang menemani orang tuanya. Namun kadang Ana merasa sedih jika terkadang mertua masih mengeluh. Kadang merasa cemburu dengan saudara-saudaranya yang beda rumah, namun satu kota dan bertemu paling 1 bulan sekali. Namun tidak terdengar keluhan-keluhan mertua karena jarangnya bertemu. Mohon nasihatnya Ustadz agar kami menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jazakallahu khair Ustadz. Tafadol Ustadz. Iya, eh, tentu kita ikut bersimpati ya terhadap yang mengalami ini ya. Kalau kita timbang dari sisi perasaan, tentunya kita memahami bahwa perasaan tidak bisa dipungkiri bahwa seringnya bertemu dengan mertua dan memahami benar karakter mertua dan melihat sikap-sikap mertua yang tidak semuanya mengenakan hati, ini merupakan ujian yang cukup berat ya. Sehingga kadang-kadang ketika kita membandingkan dengan saudara-saudara kita yang jauh dari orang tua yang datang hanya sesekali, itu kelihatan lebih aman dan nyaman gitu. Hal seperti ini bisa diobati dengan selalu membayangkan pahala-pahala yang besar yang telah menanti kita ya, yang menghadapi masalah ini. Ya. Pertama tentunya kita mengerti suami kita yang sedang berbakti kepada orang tuanya itu adalah sebuah keharusan ya. Bahkan orang tua itu adalah pintu surganya bagi anak ya, terutama anak laki-lakinya yang tidak ada penghalang sekalipun dia sudah menikah, dia harus mengurusi dan memperhatikan orang tuanya.
seorang istri yang memiliki keimanan, ya, pengetahuan yang dalam terkait dengan ini, tentu dia berusaha untuk mensupport suaminya agar suaminya sukses mendapatkan surganya dengan berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sang istri juga meyakini bahwa support yang dia berikan kepada suami itu adalah bahagian pahala juga buat dirinya. Karena tidak mungkin seseorang yang melapangkan keadaan pasangan yang sedang beribadah, dia tidak dapat pahala ibadah itu. Tentu ia mendapatkannya. Nah, selanjutnya banyaklah berdialog kepada suami, ya, dengan dialog-dialog yang memberikan apresiasi kepada beliau, ya, bahwa sebagai istri, ya, sangat mendukung beliau dan mensyukuri memiliki suami yang begitu berkhidmat kepada orang tua. Sebenarnya apresiasi ini, ya, diberikan kepada suami selain memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi suami karena dia memiliki seorang istri yang begitu mengerti tentang keadaannya, tapi itu juga justru memunculkan kasih sayang suami yang akan bertambah kepada istrinya. Karena dia merasa beruntung memiliki istri yang sebegitu dalam pemahamannya dan pengertiannya. Dan ini akan bisa meningkatkan keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Bagaimanapun, ya, pasangan yang memahami bahwa pasangannya itu memiliki kelebihan, terutama dalam perkara-perkara akhlak, ya, perkara budi yang luhur, itu akan menambah kasih sayangnya kepada pasangannya itu. Yang selanjutnya, upayakanlah untuk menghilangkan kedengkian, kebencian kepada mertua, ya, dengan cara melakukan atau mengimbangi perbuatan baik suami kepada orang tuanya, dan kita juga sebagai menantu berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Ini akan menimbulkan atau meminimalisir rasa kedengkian atau gap di antara hati mertua dan menantu yang menyebabkan keharmonisan secara kolektif akan terjadi antara istri kepada suami, ya, kemudian menantu kepada mertua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberkahi semuanya pihak-pihak yang terlibat di dalam urusan ini, karena ini adalah urusan ibadah yang besar, ya. Ibadah yang besar. Ya, semoga Allah memberikan ketabahan dan ketenangan serta keberkahan dalam rumah tangganya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Uhti Ana ingin bertanya langsung. Tafadoli. Uhti Ana, bisa dibuka mic-nya? Halo, Naam, ya, naam, sudah terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadoli. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya Ustadz, saya sedang mengalami masalah rumah tangga. Saya seorang pegawai negeri, Ustadz. Sedangkan suami saya tidak punya penghasilan tetap. Rumah tangga saya sudah berjalan lebih dari 11 tahun dengan 4 anak. Tapi saya merasa, dan bahkan saya tahu sekarang, kalau suami saya ternyata hanya memanfaatkan saya sebagai ikut nyari nafkah juga, Ustadz. Jadi saya ikut disuruh untuk membantunya dalam rumah tangga, Ustadz. Jadi saya seperti diperas gitu, Ustadz. Jadi saya nggak bisa lagi untuk mau nabung untuk masa depan anak-anak. Belum lagi suami saya itu sering melakukan KDRT secara verbal ataupun fisik, menidakkan semua yang sudah saya lakukan untuk rumah tangga. Padahal selama ini yang dia beri itu jauh dari kata cukup, Ustadz. Tapi saya nggak minta apa-apa, Ustadz. Saya ngerti dia kondisi
penghasilannya kurang ya Ustadz ya. Tapi saya juga mohon jangan semua diandalkan dengan istri Ustadz. Bahkan dia juga ikut mengadu ke keluarga besarnya untuk menekan saya. Saya terus terang sudah bingung Ustadz. Saya ingin beberapa bulan ke depan saya ingin mengajukan cerai dengan suami saya. Karena saya sudah nggak tahan Ustadz dengan kelakuannya yang bukan hanya menidakkan apa yang sudah saya berikan, sudah bantu untuk keluarga, malah menghina saya, menghina keluarga besar saya, menghina suku saya. Saya sudah nggak tahan Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bunda yang sedang punya masalah ya. Tentunya persoalan rumah tangga itu yang paling mengetahui hakikatnya itu adalah dua orang yang berpasangan ya. Jadi sebenarnya masalah yang sudah sampai di ujung ya, yang kelihatan begitu rumit, tentu dia dimulai dari perkara-perkara yang ringan awalnya ya. Misalnya kenapa terjadi sebuah ketimpangan di mana seorang suami seolah-olah tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah dan sang istri menjadi seperti tulang punggung ya. Karena ini adalah perkara yang tidak disepakati dari awal, di mana mungkin terjadi sebuah keadaan di mana seorang istri sudah menjalani kegiatan untuk bekerja, apalagi menjadi pegawai negeri misalnya tetap, ya sudah mendapat penghasilan tetap. Kemudian sang suami mungkin ada masa di mana dia tidak bekerja, di PHK dan seterusnya. Tetapi perkara ini memang tidak ditopang dengan komunikasi yang cukup intens, ya. Kemudian pengetahuan tentang pentingnya seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar untuk keluarganya, karena semuanya akan ditanya. Mungkin di dalam keluarga, karena kita lebih banyak fokus pada perkara-perkara keuangan, sehingga lupa mengisi pikiran dan kebersamaan itu dengan ilmu misalnya, ya, dengan perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan bagaimana syariat mengatur urusan rumah tangga, sehingga seorang suami terkadang dia jadi melupakan tugas utamanya sebagai seorang kepala keluarga. Nah, kondisi yang sejak lama itu membuat keadaan berbalik, ya. Suami justru yang banyak menuntut. Suami justru yang merasa tidak bersyukur dengan keadaan yang ini. Oleh karenanya, ya sebenarnya rumah tangga, apakah dia bisa berjalan terus atau tidak, yang utama adalah dia ditimbang dari sisi kemaslahatan dan mafsadahnya, kerusakan ketika kita mengambil pilihan untuk berpisah. Ya. Kita katakan bahwa dalil menunjukkan sesuatu yang paling tinggi di sisi syaitan, ya, dalam kaitannya memecah belah kehidupan rumah tangga itu adalah memang perceraian ujungnya. Walaupun di dalam Islam perceraian bukanlah perkara yang terlarang jika memang dia dibutuhkan, ya, jika dibutuhkan. Maka di dalam Islam sendiri, jika ada pertikaian yang sudah begitu runcing di dalam sebuah rumah tangga, ya, jika memungkinkan memang setiap pasangan itu mengirimkan 2 orang hakim atau penengah, ya, yang bisa menengahi masalah ini. Jika memang sudah tidak bisa lagi dipecahkan bersama. Jika bisa, memang seharusnya hal ini bisa dikomunikasikan dengan tenang dan baik, ya. Sebenarnya keputusan-keputusan yang paling pahit pun untuk diambil oleh
pasangan suami istri itu ya memang sebenarnya tidak harus dengan keadaan bersih tegang. Ya. Kita bisa membicarakannya dengan baik-baik walaupun putusannya pahit. Ya. Jika memang ini masih memungkinkan ya, Bunda bisa melakukan komunikasi secara baik dengan tenang pada suami pada waktu yang tepat ya, kira-kira dia tidak tersinggung, kira-kira dia tidak apa namanya tidak menilai ini sebagai sebuah hal yang memojokkan dirinya, maka ambillah langkah itu sebelum akhirnya memutuskan untuk menggugat ya. Karena bagaimanapun ya kita tahu perceraian itu adalah sesuatu yang pahit ya, utamanya adalah buat kehidupan anak-anak kita ya. Betapa banyak orang-orang yang bercerai ya, yang ada penyesalan, ada penyesalan di dalam hatinya ketika melihat pertumbuhan anak-anak yang tidak wajar ya. Tidak wajar, apalagi sudah punya anak 4 ya. Cobalah meminta bantuan kepada orang-orang yang kira-kira dianggap dan bisa menengahi keadaan ini, termasuk yang dipandang oleh suami ya. Jika memang ini bisa dibenahi ke depannya. Ya, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat keadaan Bunda ya, bersama suami ya. Walaupun ini adalah perkara yang pelik ya. Karenanya akhirnya memang kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan memohon pertolongannya untuk bisa memberikan pertolongan dalam perkara yang sudah begini ya, pelik ya. Dan semoga Bunda tabah tetaplah untuk selalu berada di dalam ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun ya. Baik akhirnya bagaimana, tetaplah untuk menjadikan syariat Islam menjadi sesuatu yang menjadi alat timbang dalam kehidupan kita ya. Demikian Allah taala alam. Amin. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga Allah menolongmu saudaraku. Semoga Allah beri engkau surga karena kesabaranmu. Amin. Baik Ustaz, izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Apakah kita diperbolehkan curhat atau menceritakan problematika rumah tangga kita di teman terdekat, Ustadz? Di mana sebaiknya kita mencurahkan masalah rumah tangga atau aib rumah tangga kita. Sebagai wanita, maunya mencurahkan masalah-masalah rumah tangga kita agar lega. Tafadhol, Ustadz. Iya. Kalau ditanya boleh atau tidak, ya sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Karena pertama, apa manfaatnya? Ya kecuali hanya karena kecenderungan, apalagi seorang wanita kecenderungannya adalah curhat ya. Kita mengkhawatirkan dan tanpa dikhawatirkan pun ini pasti terjadi ya, bahwa dengan kita selalu curhat kepada teman dekat kita, itu otomatis kita telah membuka aib dari pasangan kita yang tentunya lebih berhak untuk dilindungi ya aibnya. Yang terbaik itu kalau kita punya masalah dengan suami ya kita berusaha untuk menyelesaikan dengan suami. Kalau kita katakan bahwa suami saya kejam, suami saya kasar, sebenarnya seorang istri lebih mengerti kelebihan dan kelemahan suaminya. Dia telah hidup bertahun-tahun bersamanya. Dia juga tahu di mana kebaikan-kebaikan suaminya begitu banyak. Dia tentu lebih menguasai karakter suaminya, yang memungkinkan dia untuk bisa memperbaiki sebelum menjadi lebih besar. Bagaimana mungkin seorang istri dia lebih percaya kepada temannya, toh temannya juga tidak bisa memberikan solusi buat dirinya, karena yang lebih mengerti kehidupan rumah tangga ya dia dengan suaminya. Teman nggak bisa masuk ke dalam urusan rumah tangganya.
Jangankan teman, orang tua sendiri pun tidak bisa masuk secara langsung. Ya. Hanya dia dan suaminya yang paling mengerti. Kemungkinan yang kedua adalah bisa saja temannya ini satu hari menjadi musuhnya. Jangankan menjadi musuhnya, masih menjadi temannya, tidak ada jaminan teman dekatnya ini tidak menceritakan kepada orang lain. Sampai di mana kita menjamin temannya ini adalah orang yang amanah untuk menyimpan aib itu. Menjadi sesuatu yang rahasia dia bawa sampai mati. Dia bisa saja menceritakan kepada orang lain. Dan ketika sudah menyebar aib-aib suami, ya kita bisa hitung berapa dosa yang kita tanggung karena kita telah menyebarkan aib-aib suami kita. Yang pada hakikatnya itu juga menghantam muka kita sendiri. Ya, menciduk air di dulang, terpercik muka sendiri. Artinya menceritakan aib suami itu sama dengan menceritakan aib kita. Karena bagaimanapun suami kita adalah orang yang hidup bersama kita. Kalau memang pun seseorang harus menceritakan aib suaminya, maka hendaklah dia menceritakan kepada orang yang memang berhak untuk membedah kasusnya, bisa menyelesaikan kasusnya. Oleh karenanya, di antara hal yang dibolehkan menggibah itu adalah seseorang yang bersaksi di depan hakim atau seorang yang menyampaikan keluhannya, terzolimi dirinya kepada orang alim yang bisa mengerti keadaannya, menjaga rahasianya dan memberikan nasihat secara tulus, ya. Dan dia memiliki ilmu untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Kalau seseorang menceritakan kepada siapa itu belum tentu orang yang bisa membantu menyelesaikan perkaranya, bisa jadi malah dia memanas-manasi suasana. Dan ini membahayakan. Oleh karenanya ummahat, kita mengerti bahwa memang perasaan wanita itu kecenderungannya adalah ya, ingin menumpahkan unek-unek di dalam dirinya kepada orang lain, terutama kepada temannya. Tapi timbanglah sesungguhnya mafsadah yang akan dituai itu lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Semoga ya Allah menolong. Allah Ta'ala alam. Amin. Jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz Rajali Fikri. Ada hadis Rasulullah SAW bahwa ada 4 di antara kebahagiaan. Istri yang solihah, rumah yang luas, tetangga yang solih, dan kendaraan yang nyaman. Ada 4 kesengsaraan, tetangga yang buruk, istri yang buruk atau tidak solih, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mohon penjelasannya, apakah maksud tetangga yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk itu, Ustadz? Dalam maknanya. Jazakallah khair, Ustadz. Iya. Hadis ini ya, menggambarkan kepada kita yang dia menyentuh sisi-sisi kehidupan manusia, ya, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa 4 perkara yang disebutkan itu adalah 4 perkara yang bisa menyebabkan datangnya kebahagiaan, ya. Yang disebutkan tadi, ya, tetangga yang baik, ya. Kebalikannya adalah tetangga yang buruk yang menyengsarakan. Tentu kita tahu bahwa di antara kenyamanan hidup ketika kita berdekatan dengan orang lain, kita mendapatkan seorang tetangga yang baik, ya, yang menenteramkan, sehingga kehidupan kita nyaman, kita merasa tidak terancam. Ya, kalau kita mendapati tetangga yang buruk, kehidupan kita terancam. Padahal sebagian dalil menunjukkan kepada kita, ya, seseorang dianggap memiliki dunia ini kalau dia hidupnya aman, ya, maksudnya tidak terancam. Kemudian istri yang soleha, ya. Tentunya istri yang soleha memberikan kebahagiaan yang spesial kepada seseorang. Sebaliknya, seseorang yang mendapati istrinya adalah istri yang tidak soleha, ya, yang jahat, maka kehidupannya tidak tentram.
Demikian juga terkait dengan rumah yang luas, ya. Rumah yang luas. Walaupun para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang rumah yang luas ya tidak harus yang berkaitan dengan masalah fisik, ya. Karena betapa banyak orang yang memiliki rumah yang luas, tetapi karena memiliki hati yang sempit, maka rumah itu seakan sempit. Kalau kita katakan rumah yang luas menjadi sebuah acuan ya secara fisik, bahwa itu adalah kebahagiaan, yang berarti kalau orang memiliki rumah yang sempit berarti hatinya sempit dan dia nggak bahagia, ya bagaimana dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sholat saja ya di kamarnya, ya beliau harus mendorong kaki Aisyah yang sedang tidur, ya, karena nggak ada tempat lagi untuk sujud. Ini menggambarkan kepada kita ya kehidupan Rasulullah yang sangat sederhana, ya, dengan kamar-kamar yang sempit, ya, kamar yang menjadi rumahnya. Kemudian kendaraan yang baik, ya, kendaraan yang nyaman. Ya. Dahulu Rasulullah SAW di zamannya kendaraan yang paling mewah itu adalah unta merah, ya. Kuda perang, unta merah itu adalah kendaraan-kendaraan mewah di zaman itu yang menjadi ukuran keberhasilan orang dalam mengumpulkan harta. Oleh karenanya, sabda Rasulullah SAW terkait dengan 4 perkara ini ya tentu tidak bertentangan dengan sisi kehidupan manusia yang memang menghendaki 4 hal tersebut. Walaupun sebenarnya 4 hal ini tidak menjadi mewakili kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Sesuatu yang tidak disebutkan Rasulullah bukan berarti sesuatu itu tidak menjadi bahagian dari kebahagiaan. Tentunya 4 ini hanya menjadi sebuah ukuran bagi seseorang bagaimana dia akan merasakan kebahagiaan jika padanya ada 4 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, ya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi ketimpangan dalam rumah tangga, terutama dalam hal bertakwa kepada Allah? Iya, ketimpangan dalam ketakwaan di dalam sebuah rumah tangga itu sesuatu yang bisa saja terjadi, ya. Bisa saja terjadi. Seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya, bisa saja dia mendapati orang tuanya masih jauh dari ketakwaannya, sementara dirinya sudah terus berbenah, ya. Bahkan bisa saja dia bersama orang tuanya yang kafir, ya, sebagaimana kita tahu dalam banyak riwayat, termasuk yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau sudah masuk Islam, ibunya masih dalam keadaan kafir, ya. Begitu juga kehidupan rumah tangga, misalnya seorang istri yang telah hijrah, kemudian dia mulai belajar agama, dia menemukan suaminya dalam keadaan masih jauh, ya, dari keinginan untuk hijrah, ya, minimnya pengetahuan agama dan seterusnya. Dan bahkan ini terjadi pada rumah tangga para nabi. Ya, kita tahu Nabi Lut alaihissalam ya memiliki istri yang pembangkang, ya, dan kufur. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, ya, istri dan anaknya keadaannya tidak beriman, ya. Oleh karenanya apabila itu terjadi pada diri kita, ya bermohonlah kepada Allah untuk keserasian ini supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Yang kedua, seperti pada bahasan-bahasan kita sebelumnya, ya bersikaplah sabar, ya. Jangan mengharapkan perpindahan cepat, ya. Jangan mengharapkan suami kita channelnya cepat pindah seperti kita, ya. Kita fokus memperbaiki diri kita secara perlahan dan perbaiki akhlak kita yang langsung dirasakan oleh pasangan kita misalnya. Dan berikanlah komunikasi yang baik, yang santun, ya, di dalam pergaulan kita bersama keluarga. Di situ waktu-waktu kita untuk bisa membimbing mereka secara perlahan untuk
hadirnya hati mereka terhadap agama ini. Seorang istri, dia pasti memiliki peran yang besar di dalam sebuah rumah tangga. Ya pasti dia memiliki peran yang besar. Kalau Asiyah saja dia bisa bertahan ya, sampai kematiannya menjemput, ya, dia bersama Fir'aun yang menjadi musuh Allah. Ya. Bagaimana mungkin seorang wanita tidak bisa lebih bersabar dari Asiyah? Ya, pasti suaminya nggak seperti Fir'aun. Ya. Sejahat-jahatnya suaminya, pasti suaminya nggak seperti Fir'aun. Oleh karenanya harus kita bersabar, berdoa kepada Allah, kemudian memperbaiki diri terus, kemudian menyayanginya, berkomunikasi dengannya. Insya Allah ya sedikit demi sedikit akan terjadi perubahan ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tetapi yang sering terjadi pada diri kita ini adalah tidak sabar ya terhadap keadaan yang ada di hadapan kita. Ya. Kita merasa bahwa seharusnya pasangan kita juga cepat ganti channel gitu ya, hijrah bareng kita gitu. Padahal kita tahu bahwa hidayah itu milik Allah. Kita ini hanya bisa memberikan penjelasan ya. Allah lah yang memberikan taufik. Ya, kita bisa membayangkan, coba kita bayang-bayangkan kehidupan Nabi. Ya. Berapa tahun Nabi tinggal sama pamannya dari umur 8 tahun sampai menjadi Rasul, sampai Rasul umur 50-an tahun, 40-an tahun lebih bersama pamannya ketemu. Tetapi pamannya ya Abu Thalib tidak juga masuk Islam. Ya, kenapa Rasulullah sabar ya? Rasulullah tetap menyayangi pamannya. Dia berlaku dengan lemah lembut kepada pamannya. Begitu Rasulullah merasa frustasi kenapa pamannya sampai wafatnya tidak masuk Islam, Allah tegaskan kepada beliau, ya, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, ya. Sungguhnya sekali-kali engkau tidak bisa menunjuki orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Oleh karenanya semoga semua di bagian dari keluarga kita itu adalah bagian dari orang-orang yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, walaupun petunjuk itu datangnya tidak sekarang. Ya, kuatkanlah kesabaran, selalu bermohon kepada Allah, menangis dan merengeklah supaya Allah memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang kita cintai yang saat ini belum berubah ya. Allah taala alam. Jazakallah khair Ustadz. Jam menunjukkan pukul 9. Ustadz, masih ada 2 pertanyaan lagi. Bagaimana Ustadz? Ya, silakan. Ustadz Afwan. Ustadz, ada 3 pertanyaan Ustadz. Ya, bacakan aja. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukum jika suami sering menginap di rumah saudara? Apakah jika seorang suami boleh saja meninggalkan rumah kapan saja yang suami mau tanpa izin istri? Mohon penjelasannya Ustadz, agar saya bisa ikhlas memberi izin walaupun suami tidak izin terlebih dahulu. Syukron Ustadz. Ya. Ya seharusnya dia menyampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya mengerti bahwa yang dilakukan suami adalah sesuatu yang tidak melanggar aturan ya, tidak melanggar aturan atau tidak mendatangkan kemudorotan. Jika seorang suami menginap di rumah saudaranya dalam urusan-urusan yang ada manfaatnya, misalnya menolong saudara dalam perkara tertentu dan lainnya, maka seorang istri bisa mengikhlaskannya ya, dengan mengikhlaskannya. Tetapi lagi-lagi hendaklah hal-hal seperti ini menjadi bahasan yang baik ya di antara keduanya yang mengkomunikasikannya ya untuk menyepakatinya dengan baik daripada istri diam ya. Seseorang istri sesekali dia menyinggung satu perkara yang tersimpan di dalam hatinya tidak masalah asal dia bisa sampaikan dengan bahasa yang baik sehingga suaminya tidak merasa tersinggung ya. Kalau suami melakukan tindakan seperti itu secara terus-menerus tanpa diketahui istri ya apa tujuan dan dampaknya, maka ini termasuk perbuatan yang tidak baik ya, tentunya tidak baik. Ya, tetapi bagaimanapun dia adalah seorang suami yang izinnya tidak sama dengan ketika istri minta izin kepada suami. Tapi kita katakan bahwa ini tetap sebuah
kekeliruan. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Ana akan menanyakan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, jazakallahu khair Ustadz ilmunya. Afwan, Ana baru bergabung dengan Solihat Community. Izin bertanya Ustadz, apakah ada kajian rutin serupa untuk para suami agar ilmu yang kami dapatkan ini balance? Dan adakah doa atau amalan khusus agar suami mendapatkan hidayah untuk mau sama-sama menuntut ilmu syar'i Islam agar kedepannya lebih baik keimanan dan keislaman kami? Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ego suami terkadang tanpa sadar membuat hati mertuanya tersakiti? Apakah berdosa jika posisi istri yang hanya bisa diam karena ingin mendapatkan ridho suami? Jika diingatkan, suami seringkali marah dan merasa dipojokkan, sedangkan istri sangat ingin berbakti kepada ibunya. Qadarullah, ibu kami ikut karena ayah kami sudah meninggal dan ibu memilih ingin tinggal bersama cucu-cucunya, anak kami, di rumah. Sedangkan kami bekerja dan belum ada pengasuh saat ini. Saya dalam posisi dilema, Ustadz. Dulu sebelum menikah dan di awal menikah, suami sangat menghormati mertuanya atau ibu saya. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama beliau menanyakan tentang grup untuk ikhwan Ustadz. Pertanyaan yang kedua beliau menanyakan bagaimana untuk berbicara dengan suaminya agar bisa lebih menghormati ibunya seperti itu. Tafadhol Iya, Ustadz. iya. Grup untuk ikhwan saat ini nggak ada ya. Dulu pernah ada kajian eksklusif, sudah terhenti, dan untuk saat ini kajian buat para bapak belum terbentuk ya, karena memang laki-laki beda ya. Laki-laki beda dengan para ibu ya. Laki-laki lebih banyak pertimbangannya ya, lebih banyak pertimbangannya. Nanti kalau sudah ada dikabarkan insya Allah. Sikap suami yang katakanlah sering mencederai perasaan mertuanya ya, tentu ini kita katakan perbuatan yang tercela ya, kalau dia menyengaja untuk menyakiti mertuanya. Seorang istri bagaimanapun di dalam syariat dia memang harus lebih mengutamakan suaminya daripada orang tuanya. Ini adalah sebuah ketentuan yang kelihatan pahit ya bagi seorang istri ya. Dia harus lebih mengutamakan suaminya daripada orang tuanya sekalipun. Tetapi hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan seorang istri bisa secara perlahan ya menyadarkan suaminya bahwa orang tua adalah orang yang paling berjasa buat istrinya ya. Dan dia bisa mendapatkan istri terbaik karena berkat jasa mertuanya. Oleh karenanya mungkin banyaklah berkomunikasi dengan suami, terutama terkait dengan kebaikan-kebaikan ibu ya, di mana beliau adalah seorang ibu yang tulus, yang punya kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya dan kepada cucunya sekarang. Masa tuanya dia abdikan buat mengurus cucunya dan seterusnya. Ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa jika anak dan menantu bisa mengimbangi ya, kebaikannya itu dengan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Ya, saya rasa istri lebih mengerti ya di mana titik-titik hal yang bisa menyentuh perasaan suami ya, dan di waktu-waktu yang kapan hal-hal seperti ini bisa dikomunikasikan dengan baik ya, tanpa harus menyudutkan dan menyerang ya. Kembali lagi, seorang suami itu dia sensitif ya kalau dia diserang atau merasa dipojokkan ya, maka berhati-hatinya lah dalam membuka pembicaraan dan carilah waktu yang sangat tepat saat dia sedang gembira, saat dia sedang sayang-sayangnya, saat dia sedang sangat menghargai istrinya. Disitulah dia mulai ngomong begitu, dan ngomong tidak harus terkesan menggurui. Karena kalau dia merasa tersinggung, merasa dipojokkan, lalu dia tidak terima dengan masukan si istri, maka sia-sialah ya masukan yang diberikan tadi ingin merubah
cara berpikir dia dan sikap dia yang buruk ya berubah. Ini bisa jadi bumerang. Ya, tidak ada yang lebih mengerti daripada mengertinya seorang istri kepada suaminya kapan waktu yang tepat dan kata-kata yang lebih tepat untuk suaminya. Karena yang menguasai karakter suami adalah istri ya. Kita hanya memberikan alurnya saja. Allah taala alam. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya berkaitan dengan Asia dan Fir'aun. Berkaitan surat An-Nur, lelaki baik untuk wanita baik. Tafadol Ustadz. Iya, An-Nur ya 26 yang apa namanya bahwa Allah al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat ya wat thayyibina lit thayyibat wat thayyibuna lit thayyibat ya bahwa wanita apa namanya laki-laki yang buruk itu hanya untuk wanita yang buruk, begitu juga sebaliknya ya. Laki-laki yang baik itu hanya untuk wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Ini adalah hukum asalnya ya bahwa Allah itu menjodohkan atau memasangkan pasangan-pasangan itu sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan kualitas agamanya masing-masing. Oleh karenanya itu hukum asalnya. Tetapi kasus yang terjadi pada Asia dengan Firaun, kemudian Nabi Nuh dengan istrinya dan keluarganya, ini adalah perkara-perkara yang dikecualikan sebagai pelajaran bagi kaum mukminin bahwa bisa saja ya seorang yang soleh, seorang yang utama itu dia mengasuh atau berada bersama dengan orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, di mana pengkabarannya itu memberitakan kepada kita sebuah pembelajaran bahwa hakikatnya hidayah itu adalah milik Allah secara mutlak ya. Bahwa kita tidak bisa memaksakan hidayah itu kepada orang. Yang kita bisa lakukan hanya memberikan penjelasan, pengkabaran, nasihat dan seterusnya. Tetapi Allah lah yang memegang ubun-ubun ya, memegang hati seseorang dan memberikan hidayah atau menyesatkan orang yang dia kehendaki ya. Oleh karenanya ini bisa kita jadikan sebuah iktibar ya dan nasihat buat diri kita sendiri supaya kita dalam kehidupan ini harus bersabar dalam mendakwahkan apa-apa yang menurut kita itu merupakan kebaikan. Kita harus selalu mengenang bahwa dulu kita belum hijrah pun kita juga jelek. Kita juga jadi bahan ketawaan orang dan kita juga banyak nyakitin orang. Maka ketika kita berhijrah, kita harus pahami orang lain juga membutuhkan proses seperti halnya kita dahulu sebelum mendapatkan hidayah ini. Ya, mudah-mudahan dengan seperti ini keadaan interaksi kita dengan orang lain ya semakin baik sehingga dakwah dan harapan kita untuk membuat orang lain baik itu bisa tercapai karena kesabaran yang ada pada kita ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Tafadol Ustadz untuk memberikan kami untayan nasihat singkat pada malam hari ini. Iya, Umahat. Jadi di ujung pertemuan kita ini ya, Islam itu sejatinya mengajarkan keindahan ya, pergaulan antara suami dan istri ya. Dan memang salah satu resep yang mengagumkan dari ajaran syariat yang suci ini adalah bagaimana seorang itu meluruskan orientasi ya di dalam urusan rumah tangga. Ketahuilah bahwa di antara keretakan rumah tangga ya terjadinya ketimpangan-ketimpangan ya itu banyak disebabkan karena orientasi yang salah dalam rumah tangga ya. Rumah tangga yang orientasinya hanya urusan kesenangan-kesenangan, bangga-banggaan, numpuk harta dan seterusnya, itu sangat memungkinkan ya terjadi kerusakan dalam rumah tangga karena Allah tidak memberkahi rumah tangga itu. Oleh karenanya sebaliknya rumah tangga yang orientasi dan arahnya benar ya, orientasinya adalah pada kehidupan akhirat ya, fondasinya adalah tauhid ya. Itu sangat memungkinkan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Sampai kata para ulama di antara resep yang mereka miliki yang disebarkan kepada kita bahwa sholat-sholat sunat yang dikerjakan di rumah, kemudian sholat witir yang dikerjakan setiap orang itu bisa meredam gejolak-gejolak kemarahan dan perselisihan di dalam rumah tangga. Jadi
jangan harapkan rumah tanggamu ya steril dari urusan kemelut ya dan pertikaian ya. Karena rumah tangga tidak akan pernah lepas dari urusan-urusan seperti itu. Tapi menjadi sebuah kewajiban kita untuk berusaha ya membingkai rumah tangga itu dengan sesuatu yang menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga rumah tangga itu kita bisa arahkan kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu memindahkan bekal-bekal yang kita kumpulkan di sini kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang menyenangkan, dan di mana kita bisa berkumpul di sana selamanya dan tidak akan berpisah lagi. Nanti kalau sudah di surga nggak ada lagi pertikaian ya, nggak ada pertikaian, nggak ada perceraian ya, semua sudah kumpul di sana dalam satu hati ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya bisa berada di dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia, dan yang merasa belum mendapatkan ini bersabarlah dan bermohonlah kepada Allah. Seandainya kita pun masih menikmati keadaan rumah tangga yang masih ricuh, kalau kita sabar, semoga itu menjadi pahala-pahala tersendiri buat orang-orang yang menjalaninya dengan sabar. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, demikian kita telah sampai di akhir kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khair wa barakallahu fiq Al-Ustadz Muhammad Rajari Fikri Hafizullah. Semoga keberkahan tercurah kepada Ustadz dan keluarga. Allah berkahi waktu dan ilmu Ustadz. Amin. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum akhwati fillah. Sampai jumpa lagi pekan depan dengan izin Allah dengan materi dan pembahasan yang lebih menarik lagi insya Allah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk istiqomah menuntut ilmu, memahami dan mengamalkan ilmu yang telah sampai pada malam hari ini. Ana dan tim Fastabiqul Khairat 27 meminta dihalakan hilaf dan kurang. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz. Wa iyyakunna.